Kita jurusan ekonomi tapi ada praktikumnya. Halo Maruners, selamat datang di Risa Podcast episode 2. Kenalin, gue Rizka dari SA59 sebagai host pada Risa Podcast episode kali ini. Nah tapi sekarang gue lagi gak sendiri nih, gue lagi ditemenin sama temen-temen gue yang keren banget dari SA59. Mungkin teman-teman bisa kenalin diri dulu kali ya, dari yang paling ganteng nih di samping gue. Yes, kacau bro. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Sofi Anwar Sutisna dari SL 59 juga. Halo Halo, Sofi. Jangan kaku gitu dong, santai aja. Padahal udah kenal ya? Tadinya gue mau manggilnya Sutisna. Jangan. Bapak gue terpanggil aja. Boleh kali ya. Oke, nah tadi udah nih yang paling ganteng. Sekarang yang paling cantik depan gue nih. Ih, sebel banget. Centil. Oke, kenalin teman-teman semua. Gue Silmi Kafah Berliana Abdul, biasa dipanggil Kafa. Gue dari SL 59. Salam kenal. Halo Kafa. Kafa. Cantik banget sih hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Biar nggak kena ain katanya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, gimana nih kabar kalian berdua? Sehat-sehat gak? Gimana Pak? Ya, sebenarnya tergambar sih dari muka-muka kita ya sob. Walaupun udah prepare buat podcast kali ini tetap tergambar ya? Ya betul. Kalau kabar saat ini juga, detik ini juga agak gugup dikit. Ya karena ya biasalah. Tapi kalau misalkan kabar terkait perkuliahan sih lumayan pusing ya, karena kita juga lagi sibuk-sibuknya PBL gitu kan. Betul. Sama sih gue juga kayak aduh terbantai lah kayak sama PBL, sama tugas-tugas yang banyak itu. Apalagi ditambah field trip Field gitu trip, kan. emang lagi sibuk field trip yang nyiapin buat field trip sama PBL ya. Kalau dari kegiatan lain di luar kuliah apa aja tuh sibukannya? Mungkin kalau gua sekarang lagi mulai mencoba aktif di organisasi, jadi lagi ikut organisasi di Himpro yaitu RISA, dan alhamdulillah diamanahin jadi ketua biro kreatif ekonomi gitu. Kalau dari Kafa sendiri gimana? Kalau dari gue juga lagi aktif di organisasi luar gitu, ada SIC yaitu Student Entrepreneur Community, sama di Himpro Risa. Kebetulan gue diamanahkan menjadi ketua dari Departemen CSR. Wah, gitu. gila ngeri banget. Ngeri. Banyak ketua Departemen Biro nih. Alhamdulillah. Tapi ya gitu, kita tuh lagi pusing-pusingnya ngurusin field trip gitu. Iya. Tadi kalian sempat nyebutin field trip sama PBL ya. Itu apaan sih? Cerita-cerita dong. Mungkin nanti yang field trip kapan kali ya kalau buat Ngoper nih. ketua acara jadi. Ketua acara field trip ya. Takut banget. Mungkin kalau buat PBL itu tuh kayak project based learning singkatannya. Jadi istilahnya kayak tugas akhir setiap sesi di semesternya. Di sesi UTS ada, di sesi UAS ada. Biasanya berbentuk PPT, makalah ataupun yang lainnya juga gitu. Jadi kayak lumayan banyak, dan kita tuh setiap makul ada praktikumnya, jadi hampir semua gitu loh ada PBL. Wow. Dan kayak di akhir tuh kayak dikejar banget gitu sama yang namanya PBL gila. itu. Wah, padahal kita jurusan ekonomi tapi ada praktikumnya. Aduh. Pusing banget. PBL tuh pusing banget, Coach. Nah, kalau dari field trip tuh apaan sih? Ngapain aja tuh kita? Nah, kita tuh field trip kayak melakukan penelitian, kita turun lapang, bertanya kepada responden terkait dengan, biasanya ada wisatawan, kemudian ada UMKM kayak gitu. Nah, kebetulan field trip ini juga jadi salah satu keunikan nih di ESL gitu. Jadi makanya biasa kita sebut ESL tuh jurusan the one and only Indonesia. Udah. Jangan di-spill Udah. dulu. Harus masuk SL dulu. Betul, masuk SL dulu ya guys ya. Benar banget. Oke. Nah, kalian kan lagi sibuk-sibuknya organisasi sama kuliah nih kan. Menurut kalian lebih penting kuliah atau organisasi sih? Mungkin dari Kafa dulu deh. Oke, kalau dari gue pribadi ya, jadi gue kembalikan lagi sih ke tujuan awal gue gitu. Gue masuk IPB University ini adalah untuk berkuliah, dimana tujuan kita kuliah kan untuk menggali ilmu. Betul. Terus juga untuk akademik kayak gitu kan. Jadi gue tetap memasang prioritas atau kepentingan gue itu di akademik gitu.
atau di perkuliahan. Tetapi itu tidak melepas atau menutup kemungkinan gue untuk didampingi dengan organisasi. Jadi gue tetap akan ikut organisasi karena di akademik ini gue bisa mengasah hard skill gue dan didampingi dengan organisasi itu gue bisa mengasah soft skill gue gitu. Jadi kita harus membentuk kedua skill set itu sih menurut gue. Benar. Ya gue setuju banget sih sama Kafa, kayak kita tuh jangan berkutat aja di perkuliahan tapi juga harus explore di luar perkuliahan. Benar. Kalau dari Sof sendiri gimana lu, Sof? Kalau dari gua pribadi, gua sama protesnya kuliah juga, karena yang tadi bilang apa, karena tujuan awal kita masuk kuliah itu salah satunya yang paling utama dan emang paling utama ya adalah ya buat belajar di kuliah gitu. Jadi kayak ya gua lebih prioritasin kuliah dulu atau akademis dulu, baru hal-hal lain yang gue bisa explore ekspor impor bisa explore di perkuliahan ini. Begitu. Oh, berarti kalau dari lo sendiri tuh lebih mengutamakan akademik ya. Betul. Akademik banget nih Sofia. Keren. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian kan sekarang lagi berkutat di organisasi ya. Tapi ada nggak sih pengalaman organisasi? Kalau dari lo gimana, Sof? Kalau gue jujur, kalau organisasi gue baru akhir-akhir ini sih, baru masuk semester 3 semester 4 tuh gue baru mulai aware sama yang namanya organisasi. Karena pada masa kuliah pas awal semester 1 semester 2 tuh jujur gue masih bisa dibilang kupu-kupu lah. Kuliah pulang gitu. Jadi kayak ya udah kayak habis kuliah pulang atau kayak udah belajar tentang yang ada di perkuliahan itu kan. Review gitu kali ya. Dan lain-lain. Karena menurut gua pada saat waktu itu adalah gua masih adaptasi gitu sama situasi di IPB ini kayak gimana. Terus juga gua takutnya malah ketika gua ikut organisasi dan gua belum siap, ternyata malah yang akademisnya gua malah tinggalin gitu. Jadi pas awal-awal perkuliahan gua masih belum banyak mengikuti organisasi. Jadi cuma beberapa doang, dan itu pun organisasi yang bisa dibilang tidak terlalu formal gitu, bisa dibilang seperti itu. Tapi untuk saat ini gue lagi ngikutin organisasi di Himpro tadi, di RISA sebagai ketua Biro Kreatif Ekonomi. Wow, tapi gitu. Benar sih, kalau dari gue sendiri pun kalau bisa kita kenalin dulu lingkungannya kayak gimana, lingkungan kerjanya apalagi, karena kan kita bakal lama tuh di organisasi itu kan. Betul. Kalau dari lu sendiri gimana, Kaf? Oke, kalau dari gue sendiri nih ya. Jadi waktu Kacau semester belum, tahan dulu. Siap. Tahan dulu. Ini dua berlebihan banget nih. Lanjut. Oke, jadi di semester 1 semester 2 itu kan kita masih mahasiswa PKU nih. Bisa dibilang gue tuh termasuk orang yang FOMO gitu ya. Lu pada nggak sih kayak ngelihat di IG teman-teman kita pada upload Twibbon. Iya bener banget. Buka IG langsung tweet. Daftar itu. Bener. Ya seorang Kafah ini dengan kefomoannya ya udahlah ikut-ikut gitu ya. Nah, tapi sebelum gue ikut-ikut organisasi di semester 1 semester 2, yang menjadi batu loncatan gue adalah gue menjadi komti di kelas gue. Wah, big rocks. Nah, kemudian dilanjut sama ada organisasi di PKU itu namanya Ormawa Eksekutif PKU. Di mana gue di situ diamanahkan menjadi bendahara Biro Bisnis Kemitraan. Kemudian gue lanjut lagi nih ke ISEC in IPB, itu UKM gue. Dan juga ada satu komunitas yang gue ikuti yaitu IPB Finance Club kayak gitu. Jadi ya memang orientasi gue adalah kuliah, tapi gue harus tetap mendampingi itu dengan organisasi seperti yang gue bilang di awal tadi kayak gitu. Gila, merinding banget gue sumpah mendengar. Kacau. Ngeri. Jadi Independen woman. kalau dari yang gue dengar ya, kalau Sofi ini di awal tuh masih mau mengenali lingkungan adaptasi dulu. Nah, kalau dari Kava ini udah langsung tabrak aja deh. Tabrak masuk. Oke. Kalau dari Kava nih emang kelihatannya suka bisnis sama entrepreneur banget ya orangnya ya. Iya betul. Kebetulan bareng karena kita bareng punya bisnis bareng. Maksudnya sama-sama punya bisnis, jadi kayak boleh. Ini boleh numpang promosi juga kali ya. Boleh banget. Oke, jadi kebetulan nih gue dulu ya Sob. Boleh. Jadi kebetulan gue juga lagi merintis sebuah bisnis gitu bareng teman-teman gue. Nama bisnisnya itu El Artisan Chic. Kita bergerak di bidang kriya dan juga jasa, di mana
produk yang kita hasilkan adalah kayak buket buat pernikahan, buat ulang tahun, buat wisuda, ataupun gift box kayak gitu. Wow, kalau dari lu Sof, tadi katanya ada bisnis juga nih, bisnis apa sih lo? Aduh. Oh iya, mungkin kenapa kita berdua punya bisnis dan mungkin kayak anak IPB itu kebanyakan juga saat ini kayak rata-rata Entrepreneur. memiliki bisnis itu kan, dan juga entrepreneurnya kayak Wow. terbentuk itu gara-gara di IPB itu ada yang namanya PMW kan. Ya, itu program Ya, dari IPB IPB. gitu lah, kayak program mahasiswa wirausaha. Hmm. Jadi kayak kalian tuh buat bisnis gitu sama teman-teman kalian, buat kelompok dengan jalanin bisnisnya, dan terus juga Wow. di mentoring itu kan. Oh. Tuh. Nah, jadi kenapa kita salah satunya punya Punya bisnis bisnis. gitu. Kalau misalkan bisnis gua yang lagi gue jalanin, alhamdulillah sekarang tuh ada 2. Yang pertama itu ada banyak banget. 2 Ngeri. banyak Kak. itu banyak Oh kok. banyak. Banyak Oke, kok. ada yang pertama ada Riwir. Bibir dong. Oh, bibir. Bukan Riwir. Riwir itu bisnis di bidang consignment, penitipan barang terutama di bidang fashion. Jadi misalkan teman-teman di sini yang melihat podcast ini yang mau nitip barangnya, boleh cek IG aja di sini. Di riwir.co. Terus juga satu lagi itu bisnis gua di bidang F&B, di bidang minuman susu, yaitu mau lagi. Gitu. Nah, intinya kalian masuk IPB itu bakal hal banyak yang bakal kalian explore gitu lah. Betul. benar Apalagi banget. di ESL-nya. Yes, betul, benar. Ya benar banget. Jadi dari IPB pun memfasilitasi ya kalau emang ada mahasiswa yang pengen berkembang, apalagi Betul. di dalam dunia entrepreneur. Yaps. Oke, kalian kan ini termasuk mahasiswa yang aktif ya. Habis kuliah rapat. Nah, pandangan kalian soal mahasiswa yang habis kuliah langsung pulang gitu, apa sih bahasanya? Mahasiswa Kupu-kupu Kupu-kupu. kayak tadi Sofi Iya. tuh. Itu gimana? Semester Mungkin awal. dari Sofi dulu deh, yang dulu pernah jadi mahasiswa kupu-kupu. Dari lo gimana, Sof? Kalau dari gua sebenarnya mahasiswa kupu-kupu itu bukan apa ya? Bukan. Langsung pada kok kamu langsung jadi kupu-kupu. Begini. Kubek-kubek. Kubek-kubek. Kupu-kupu bebek. Oke, kalau dari gue pribadi, kalau misalnya mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya menurut gue bukan apa ya, label yang salah menurut gue. Hmm. Jadi kayak label yang buat gue pribadi yang gue rasain dulu tuh, gue tuh menjadi mahasiswa kupu-kupu itu sorry, menjadi mahasiswa kupu-kupu itu bukan pilihan yang kayak gue pengen bener menjadi mahasiswa kupu-kupu seterusnya gitu loh. Tapi kayak gue masih adaptasi yang tadi kata gue bilang, sama kayak gue masih mencari organisasi yang tepat sama apa ya, Diri lu. diri gue gitu. Jadi kayak titik mulanya mungkin belum, tapi kesadaran buat organisasi itu di mahasiswa kupu-kupu itu sebenarnya udah ada gitu. Oke. Jadi nggak selamanya mahasiswa kupu-kupu tuh ya cuma mikirin cuma mungkin mereka masih apa ya, observasi kali ya, observasi. Kalau dari lo gimana, Kaf? Gue masih ketawa sama kubek-kubek. Kacau. Kacau memang. Nah, kalau pandangan gue ya terkait dengan si mahasiswa kupu-kupu ini yang kuliah pulang, itu kita jangan terlalu cepat ngejudge orang sih gitu. Kan ada ya sandingan kupu-kupu itu adalah kura-kura kan. Iya. Kuliah rapat gitu. Nah, menurut gue antara dua label ini ya mereka pasti punya tujuannya masing-masing gak sih? Mungkin mahasiswa yang kuliah pulang itu ada kegiatan lain yang lebih penting juga di luar sana yang dia pegang gitu. Dan yang kuliah rapat ini ya punya kegiatan atau kewajiban juga di dalam kampus kayak gitu. Jadi menurut gue itu merupakan goals orang masing-masing dan pendapat orang, pandangan orang terkait dengan kepentingan mereka kayak gitu ya. Jadi ya benar kata Sophie tadi, titik mulai orang itu kan beda-beda ya. Pasti betul, mereka mungkin yang kupu-kupu pengen juga ngerasain organisasi di dalam kampung, tapi masih ada kewajiban di luar sana. Ya gitu. betul banget. Ya gue setuju sih sama kalian berdua, karena setiap orang tuh punya garis startnya masing-masing. Tuh. Gak apa-apa sih jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi jangan jadi mahasiswa kutu-kutu. Apa Apa tuh? Kuliah tidur Waduh. ya elah. Jangan. Iya, kalau itu jangan sih, karena ya sebisa mungkin kita kan udah jadi dicap mahasiswa nih. Kita harus udah mulai membangun bersosialisasi, berorganisasi kayak Benar, gitu harus sih. bentuklah soft skillnya setidaknya di Iya sih, kuliah betul, ini. betul. Setuju. Oh iya, gue ingin nambahin boleh kali? Boleh. Sama kan kayak misalkan nih buat yang masih kupu-kupu dan mungkin kayak takut terjebak di zona nyaman. Kalau gue tuh dulu cara gue berpindah fase kayak coba keluar dari zona nyaman dari kupu-kupu menjadi
mulai ikut aktif organisasi adalah kayak kita tuh sebagai mahasiswa harus punya pandangan bahwa di kuliah itu harus dimanfaatin dengan banyak gitu loh. Jadi nggak cuman belajarnya aja, tapi kayak kita harus explore juga. Jadi menurut gua si mahasiswa ini itu sebenarnya dituntut itu bukan jadi spesialis teman-teman, tapi jadi generalis gitu. Bisa mandang semua berbagai masalah itu dari berbagai sudut pandang. Betul. Nah, untuk mendapatkan pandangan sudut yang berbeda dan banyaknya itu ya salah satunya kita harus explore banyak Cari kan. pengalaman Betul, gitu pengalaman. ya. Karena emang banyak banget pengalaman yang bisa kita dapetin di perkuliahan ini. Pokoknya perkuliahan itu kesempatan yang besar banget. Betul. Betul banget, Sangat betul besar banget, banget. betul banget. Nah, kalian kan lagi sibuk-sibuknya organisasi nih, apalagi sekarang punya bisnis. Tapi kuliah juga lagi dibantai tugas kan. Nah, gimana sih cara kalian nyimbangin semuanya biar semuanya tuh bisa ke-handle kalian? Gimana nih, dari Sofi dulu deh. Kalau dari gua sebenarnya kalau misalkan terlalu banyak juga sebenarnya tidak baik ya. Karena pasti kalau tidak terlalu banyak terus manajemen waktunya agak kurang bagus, malah nantinya yang dikorbanin atau kayak lu hilang di salah satu organisasi kan tidak baik. Betul. Jadi mungkin tips yang pertama adalah kalian pilih-pilih dulu organisasi atau kepanitiaan yang kalian ikuti gitu. Jangan semuanya karena FOMO nih kayak semuanya ikut malah gak maksimal di semuanya gitu. Menurut gue kayak pilih dulu, sortir dulu mana yang organisasi yang align sama tujuan kalian, tujuan akhir kalian nanti, kemudian baru ambil organisasi yang penting tadi. Nah kalau buat manajemen waktunya paling di skala prioritasin aja sih. Kayak yang tadi mungkin kalau gue pribadi, gue menskala prioritaskan paling utama tadi akademis itu, selanjutnya baru organisasi dan lainnya kayak gitu. Dan skala prioritas ini banyak lah jenisnya ya, betul. dan kayak mungkin kalau gue pribadi ya pilih dulu yang urgentnya apa, terus juga yang pentingnya apa, dan pikirin juga gitu loh, kita tuh di sana di suatu organisasi atau di dalam kelompok itu kita sebagai apa itu posisinya. Oke, gitu. benar-benar. Kalau dari lo gimana, Kaf? Sama maksudnya. Oke. Maksudnya Betul. gitu. Duain. Jadi kalau menurut gue itu juga bener banget ya. Sebetulnya di semester 1 semester 2 itu gue banyak belajar gitu. Jadi FOMO itu gak baik guys. Bener-bener gak baik gitu. Karena kita bakal ngegas diri kita terus juga ngebagi waktu itu menurut gue hal yang sulit. Dan masih gue pelajari gitu sampai saat ini. Nah, menurut gue cara gue menyeimbangkan antara kuliah, organisasi dan lain-lainnya itu adalah dengan metode yang gue gunakan itu masih metode sederhana dan bisa dibilang kolot lah gitu. Jadi gue pakai biasanya sticky note atau buku kecil gitu, di mana itu mencatat kegiatan-kegiatan yang mau gue lakuin atau yang belum terlaksana gitu. Nah dari situ kalau misalkan kita lihat kan, wah ada tugas ini nih belum gue kerjain, itu jadi kita terpacu buat mengerjakan gitu. Nah betul kata Sophie juga, kita tuh harus tahu skala prioritasnya tuh apa gitu. Gue pribadi skala prioritas utama gue adalah ya itu kuliah. Tapi tetap didampingi dengan organisasi, di mana gue juga kan punya peran dan punya tanggung jawab di sana kayak gitu. Selain itu juga ya kita harus tahu nih gimana cara ngebagi waktunya dengan adil kayak gitu sih. Dan menurut gue dengan kita mencatat atau menulis itu membantu banget. Wah, berarti kurang lebih kalian sama ya, sama-sama menetapkan skala prioritas dulu. Betul. Ya sih, gue juga setuju. 3in. Tuh, ada yang mau empatin? Oke. Nah, tadi kan dari Kafe juga nih pas kita ngebahas tentang mahasiswa kupu-kupu sempet nyebutin kan kalau setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau dari lo sendiri gimana, Kaf? Apa sih tujuan lo dalam perkuliahan ini? Oke, kalau dalam perkuliahan ini sebetulnya gue ngebagi tujuan tuh jadi 2 gitu ya. Ada tujuan yang jangka pendek atau tujuan yang jangka panjang kayak gitu. Mungkin yang jangka pendek dulu kali ya gitu. Oke. Kalau di jangka pendek perkuliahan ini ya semoga PBL kita, field trip kita itu berjalan dengan lancar. Amin. Ini jadi sesi doa ya. Sesi doa. Kemudian apa ya? Pokoknya selesai tepat waktu gitu. Karena bener-bener banyak banget dan harus ekstra ngerjainnya. Dan semoga kita sehat semua gitu. Amin. Kemudian selain itu di sesi UAS nanti semoga bisa mempertahankan IPK atau mungkin bisa meningkatkan menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Nah kalau misalkan jangka panjangnya ya gue pengen, ini emang cita-cita dari dulu gitu ya, gue pengen jadi orang yang bisa bermanfaat dan berdampak positif bagi sekeliling gue gitu. Dan tentunya yang paling utama adalah kebahagiaan orang-orang terdekat gue gitu. Dan semoga juga tujuan yang pengen gue capai itu adalah gue bisa
kerja atau membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain gitu di tempat impian gue nanti kayak gitu. Amin, amin. Mulia banget Masya ya, Masya Allah. Allah. 40 orang mengaminkan terkabul. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau dari lo sendiri gimana, Sof? Apa sih tujuan lo dalam perkuliahan ini atau mungkin di hidup lo? Kalau buat tujuan sebenarnya, oh iya ya, mungkin gue sebelum masuk ke tujuan gue Oke. omong-omong soal tujuan itu, kalian jangan meremehkan tentang tujuan seseorang gitu loh. Hmm, Karena tujuan itu bagi gue khususnya hmm, adalah suatu motivasi yang sangat kuat gitu loh. Kenapa tujuan itu ada? Karena ada orang-orang yang pengen gue bahagiain tadi yang kata apa. hmm. Jadi kayak tujuan itu sangat penting, apalagi kalian yang sedang mengejar karir di mahasiswa gitu. Jadi kayak misalkan kalau buat tujuan gue sama sih, kayak buat jangka dekatnya ya paling kayak gue pengen lulus dengan nilai yang insya Allah sempurna Amin, amin. dan lain-lain. Dan mungkin buat jangka panjangnya misalkan tentang karir, mungkin gue pengen ini sih punya bisnis gue yang saat ini tuh bertahan sampai akhir dan jadi apa ya, startup atau perusahaan Amin, gitu, dan bisa amin, membuka amin. lapangan kerjaan bagi orang lain juga. Sama mungkin gue tuh punya cita-cita tuh gue pengen punya apa ya, bisnis konsultan gitu, tapi yang bergeraknya tuh di masyarakat pelosok gitu. Ah, mulia Jadi banget. kayak- Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kayak pengen ngebantu yang gue rasain karena gue orang desa ya. Jadi di desa, jadi kayak ngelihat petani itu rata-rata di sana tuh kayak ya mereka tuh nggak kaya padahal kerja mereka tuh bahkan lebih keras daripada yang ada di kantor-kantor Betul, gitu. betul. Jadi kayak gue pengen salah satu impian gue adalah gue pengen gimana sih bisa ngebantu mereka ya, mereka konsultasi tentang ekonomi mereka ke gue, dan gue kasih saran dengan apa yang gue telah pelajari di sini. Gitu salah satunya. Amin, amin, wah, amin. Emang mulia-mulia banget ya, Amin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya mungkin kita bantu aminin juga ya buat maruners yang punya tujuan juga, kita bantu aminin Ya. semoga Amin. tujuannya tercapai. Boleh tulis di kolom komen. Kita aminkan sama-sama. Amin, amin. Betul. Oke, nah sayang banget nih ya guys, kayaknya obrolan kita udah sampai di sini aja deh. Tapi Aduh. salah, kita lanjut di belakang. Salah, masih banyak ini bahas Masih tenang be. yang belum ke-spill. Ya, pokoknya kalau kalian kepo banget apa yang kita omongin dibahas, masuk ke ESA dulu. Masuk ke SL dulu. Bener banget. Mungkin obrolan kita part 2 boleh 2000 komen. Gue juga mau ngucapin makasih banget buat kalian yang udah mau nyempetin waktu dan nemenin gue buat ngobrol-ngobrol sedikit di hari ini. Sedikit. Karena sisanya mah Belakang aja lah. Tenang be, tenang. Lanjut. Oke. Nah, semoga Maruners bisa menikmati nih obrolan kita tentang kuliah dan organisasi di kali ini. Tapi kalian jangan sedih karena Risa Podcast episode selanjutnya bakal membahas hal-hal yang lebih menarik, lebih seru lagi dari episode kali ini. Oke, mungkin segitu aja. Gue Rizka, pamit undur diri. See you di Risa Podcast episode selanjutnya. See you. Bye-bye. Dadah. Bye bye guys.